Bakti Asih Purwakarta, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, akan menjelaskan sedikit mengenai katabolisme asam amino dan siklus urea. Pembahasan pertama mengenai katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Katabolisme asam amino dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan, karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino, atau karena tubuh sangat kekurangan energi yang disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim. Katabolisme asam amino menghasilkan gugus amina dan rangka karbon. Gugus amina akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dalam bentuk urin, sedangkan rangka karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Gugus amina dapat dibebaskan dari asam amino melalui reaksi transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Terdapat sekitar 12 asam amino yang mengalami reaksi transaminasi dalam proses pemecahannya. Beberapa asam amino lain mengalami deaminasi dan dekarboksilasi. Rangka karbon hasil degradasi asam amino akan memasuki siklus Krebs untuk diolah menghasilkan energi. Apabila kebutuhan energi telah tercukupi, rangka karbon akan diubah menjadi glukosa untuk asam amino, glukogenik atau ketosa, dan asam lemak untuk asam amino katabolik. Masing-masing asam amino memiliki struktur rangka karbon yang berbeda, sehingga akan memasuki tahapan siklus Krebs yang berbeda pula. Asam amino asparagin misalnya, setelah mengalami deaminasi dan proses lainnya, akan berubah menjadi oksaloasetat. Tirosin akan menjadi fumarat, sedangkan valin akan menjadi suksinil CoA. Pembahasan kedua mengenai siklus urea. Setiap saat, makhluk hidup baik manusia maupun binatang mengekresikan nitrogen dengan pembagian 95% dibuang oleh ginjal dan sisanya sebesar 5% dibuang oleh feses. Jalan utama ekskresi nitrogen adalah sebagai urea yang disintesis dalam hati, dilepas dalam darah, dan ditarik oleh ginjal. Terdapat 5 tahap reaksi dalam siklus urea. Reaksi pertama adalah sintesis karbomil fosfat. Dalam reaksi pembentukan karbomil fosfat ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbomil fosfat sintatase. Reaksi ini membutuhkan energi, karenanya reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Di samping itu, sebagai kofaktor dibutuhkan magnesium dan N-asetil glutamat. Reaksi kedua adalah sintesis sitrulin. Karbomil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Dalam reaksi ini, bagian karbomil bergabung dengan ornitin dan memisahkan gugus fosfat. Sebagai katalis pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbalisme yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Reaksi ketiga adalah sintesis argininosuksinat. Dalam reaksi ini, sintase asparat dan sitrulin diikat bersamaan melalui gugus amino asparat. Reaksi membutuhkan ATP dan keseimbangan cenderung kuat ke sintesis ini. Reaksi keempat adalah pembelahan argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinat, suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Reaksi kelima adalah pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini adalah arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi dengan karbomil fosfat untuk membentuk sitrulin. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.